Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada subuh kali ini kita masih tetap mengikuti tausiah, dan untuk pembahasannya tentang sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min 'ibadikal mukhlasin. Allahumma taqabbal minna ya karim. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan keagungan dan kebesarannya, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Terlebih lagi ini adalah hari yang terbaik dari hari-hari pekan, dan di dalam hari terbaik ini pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau umatnya untuk memperbanyak sholawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Kita ingatkan diri kita pribadi untuk senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang artinya barang siapa yang sholawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sebanyak 10 kali sholawat. Sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, memudahkan segala urusannya, dan memberikannya pahala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk bersolawat kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah wa iyyakum jami'an. Pada rangkaian sholat subuh tadi kita melaksanakan sujud tilawah. Adapun sujud tilawah ini berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat saat sholat subuh membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang kedua, hadis Abu Rafi, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atamata faqala
فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. Aku sholat isya atau sholat al-atamah, sholat isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Rafi'i adalah tabi'in, ya. Beliau sholat di belakang, ya. Beliau sholat menjadi makmum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aku sholat isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca ila sama unsyaqqat, surah Al-Insyiqaq. Lalu Abu Rafi'i bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa ini wahai Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah pun menjawab, aku bersujud di belakang Abu Qasim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Qasim. Aku bersujud di belakang Abu Qasim Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pada ayat sajadah dalam surat tersebut. Abu Rafi'i mengatakan, aku tidak pernah bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku menemukannya saat ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di antara amalan-amalan sunnah yang bisa kita aplikasikan pada hari Jumat adalah membaca surah As-Sajdah dan membaca surah Al-Insan ketika sholat subuh, dan membaca surah Al-Insyiqaq ketika sholat Isya. Jemaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, tentunya tata cara sujud tilawah di luar sholat dan di dalam sholat itu ada perbedaan. Di luar sholat, sepakat para ulama atau pendapat yang paling kuat, yang lebih kuat adalah tidak adanya takbir dan juga tidak adanya salam. Ketika sujud tilawah itu dilakukan di luar sholat, tidak disyariatkan untuk takbir terlebih dahulu maupun salam setelah melaksanakan sujud tilawah tersebut. Adapun ketika di dalam sholat, ya, maka ulama berbeda pendapat, karena pada dasarnya, ya, di luar sholat tadi bahwasanya sujud tilawah itu tidak menggunakan takbir dan juga tidak menggunakan salam. Apabila di dalam sholat yang mana perpindahan gerakan itu ditandai dengan adanya takbir atau yang kita kenal dengan takbir intiqal. Oleh karenanya, ya, para ulama pun berbeda pendapat di sini. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika hendak turun sujud tilawah, ya, tidak usah membaca takbir karena itu kembali pada asalnya, ya, dan juga ketika bangkit nanti tidak usah membaca takbir. Artinya ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha qamu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, imam langsung turun sujud. Imam langsung turun sujud dan para makmum pun turun sujud. Dan ketika bangkit, imam juga tidak bertakbir dan langsung melanjutkan ayat. Ini adalah salah satu pendapat para ulama. Pendapat yang kedua adalah tetap mengucapkan takbir, karena itu adalah tanda perpindahan dari berdiri menuju sujud tilawah itu sendiri, ya. Contohnya sebagaimana telah kita laksanakan tadi di sholat subuh, yaitu dengan bertakbir ketika hendak turun dan bertakbir pula ketika kita naik menuju berdiri untuk melanjutkan ayat as-sajdah tadi. Adapun para ulama
yang berpendapat bahwasanya sujud tilawah di dalam sholat itu diawali dengan takbir dan ketika hendak bangkit juga dengan takbir, maka mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Inna Nabi SAW yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin. Sesungguhnya Nabi SAW bertakbir setiap kali turun, setiap kali turun dan setiap kali naik dalam gerakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi menukil salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya tidak takbir saat turun dan naik dalam sujud tilawah, dan beliau rahimahullah ta'ala menghukumi pendapat ini lemah dan menyelisihi yang benar. Kita ulangi bahwasanya ada pendapat ulama yang ketika sujud tilawah di dalam sholat itu tidak menggunakan takbir, dan juga ketika bangkit mereka tidak menggunakan takbir. Ini dalilnya bahwasanya hal demikian pula dilaksanakan ketika di luar sholat. Artinya ulama yang berpendapat demikian menyamakan antara luar sholat, sujud tilawah ketika di luar sholat dan juga di dalam sholat disamakan. Nah, akhirnya mendapatkan kesimpulan hukum bahwasanya takbir itu tidak dilakukan atau tidak diucapkan. Adapun yang mengambil pendapat bahwasanya di dalam sholat dan di luar sholat itu berbeda, maka di luar sholat itu tidak didahului dengan takbir dan juga tidak diakhiri dengan salam, dan di dalam sholat itu harus menggunakan takbir atau mengucapkan takbir ketika hendak turun, dan ketika hendak bangkit juga mengucapkan takbir sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan. Jamaah alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Adapun doa yang kita ucapkan ketika sujud tilawah, ini banyak. Bisa membaca subhana rabbiyal a'la seperti sujud biasa. Ketika sujud tilawah, kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la, yang artinya adalah Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, seperti yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan tata cara sholat Nabi SAW, dan ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Dan juga dikuatkan dengan hadis Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, sabbih isma rabbikal a'la, beliau menyebutkan jadikanlah ini di dalam sujud-sujud kalian. Artinya bacalah subhanahu wa ta'ala di dalam sujud kalian. Kemudian doa yang kedua atau lafaz sujud tilawah yang kedua adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian lafaz yang ketiga adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 1414. Kemudian lafaz yang keempat adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 771. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Demikianlah penjabaran tentang pencarian sujud tilawah di hari Jumat dan bagaimana
kiranya cara sujud tilawah di luar sholat dan di dalam sholat, dan telah kita sebutkan pula doa-doa yang bisa diucapkan ketika sujud tilawah tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.